Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir dari Matematika Teknik 1 bagian sebelum UTS mengenai fundamental teorem. Jadi di sini lebih ke istilahnya apa ya, teorema-teorema yang berkaitan dengan turunan dan juga integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi mungkin lebih banyak yang turunan ya di sini. Materi ini adalah materi asinkron karena kemarin bertepatan dengan hari libur begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu teorema gradien di sini. Jadi apa ya, untuk ini lebih ke penerapan antara integral dan juga turunannya. Nanti akan ada beberapa teorema-teorema yang berlaku untuk keduanya. Seperti yang pertama ini namanya teorema gradien, yang itu berkaitan dengan ketika kita mencari integral dari suatu turunan fungsi, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Jadi kan proses integral dan turunan itu kan merupakan proses yang berkebalikan. Jadi kalau misalkan sesuatu yang sudah kita turunkan atau kemudian kita integralkan, maka sebenarnya sesuatu itu akan kembali ke bentuknya itu sendiri. Yang dalam hal ini adalah fungsi, kayak begitu. Nah, bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi misalkan nih kita kalau misalkan mencari turunan dari besi itu adalah kita bisa pakai nabla atau del besi dikalikan dr seperti ini. Maka kalau misalkan ini kita integral lagi gitu ya, ini di sini, maka hasilnya adalah harusnya tinggal memasukkan, karena ini diturunkan terhadap apa namanya del, nanti kan dia harusnya kan del apa namanya besi kan, berarti kan tinggal besi dimasukkan batasnya itu berapa ya, batasnya berapa di sini besi. Nah ini berapa, nanti kemudian tinggal jadi ini ya, kayak begitu. Nah nanti hasilnya tinggal dimasukkan seperti ini. Tapi kalau kemudian ini hasilnya itu 0, nah ini berarti dia merupakan closed curve. Jadi kalau misalkan di sini R1 sama R2-nya sama, kan berarti kan dia ujung ketemu ujung nih. Nah, maka hasilnya dia akan 0. Nah, ini kalau closed curve dia akan selalu seperti ini. Jadi integral dari turunannya itu akan bernilai 0 kalau dia closed curve. Contoh berikut. Misalkan kita diminta untuk menghitung integral garis dari vektor field berikut, yaitu xy plus yj pada bidang xy dari titik origin ke titik 1,1. Oke. Di sini misalkan R-nya itu kan del psi, maka del psi per 2 besi per 2xi plus 2 besi per 2yj, begini ya. Nah, ini kita cari dua-duanya, yaitu yang 2 besi per 2x. Jadi di sini hasilnya akan sama dengan xi. Nah, R-nya kan ini ya, R-nya ini xi plus yj. Maka di sini kan ini mewakili x, ini y. Maka psi per 2x sama dengan x. Kita kali silang, maka kita akan dapat psi sama dengan setengah x kuadrat. Yang punyanya y, ini di sini, yaitu 2 psi per 2y sama dengan y. Maka kita kali silang, kemudian diintegral, dapat psi sama dengan setengah y kuadrat. Nah, ini kan hasilnya dijumlahkan. Maka akan dapat nilai psinya itu adalah setengah x kuadrat plus y kuadrat. Ini hasilnya ini sama hasilnya ini dijumlahkan. Oke. Nah, kalau kita balikkan lagi ke sini ya, misalkan ya yang tadi integral del psi dr.
besinya kita masukkan ke del setengah X kuadrat plus Y kuadrat dr. Kemudian di sini yang setengah X kuadrat plus Y kuadrat ini, kan ini harusnya kan habis ya del sama apa integralnya. Nah, ini tinggal kita masukkan batasnya yaitu 0,0 dan 1,1. Tadi kan mintanya itu ya dari origin to the point 1.1. Kita masukkan yaitu setengah 1 kuadrat plus 1 kuadrat min setengah 0 kuadrat min 0 kuadrat. Hasilnya adalah 1 seperti ini. Ini adalah contohnya ya, tadi itu apa yang gradient theorem. Yang harus diperhatikan di sini ya, bagaimana kemudian membentuk ini besinya, yaitu setengah X kuadrat plus setengah Y kuadrat. Akhirnya kalau difaktorkan jadi seperti ini. Ini yang kemudian nanti dicoba dicek untuk membuktikan tadi ya. Ini dimasukkan ke sini. Ada del, ada integral, itu kan saling meniadakan sama dengan fungsi itu sendiri. Baru kemudian fungsinya ini, si besi ini kita masukkan batas-batasnya. Oke, saya lanjut ke ada namanya conservative vector field. Nah, di sini itu conservative vector field itu merupakan apa ya, penamaan jenis dari vector field-nya dibilang konservatif jika memenuhi 1 dari 4 kondisi. Jadi di sini ada 4 macam kondisi yang bisa kita pilih mau ngecek yang mana, yang akhirnya kalau misalkan itu terpenuhi, maka vector field-nya itu bisa dibilang tadi yang apa conservative vector field kayak begitu. Yang pertama itu U itu sama dengan del psi, yaitu jika vector field-nya itu merupakan gradien dari scalar field. Jadi di sini kan vector field ya, yang ini yang vector field, ini yang scalar field. Nah, jika memenuhi ini, maka dia adalah conservative vector field. Yang kedua, hasil curl-nya itu sama dengan 0. Nah, ini nanti untuk gradien terus bisa dicek lagi di bab yang kedua ya, minggu yang kedua, yaitu yang tentang derivatifnya dan penggunaan operator del. Kemudian hasil integral dari vector field terhadap dr ini dia path independent, jadi dia tidak tergantung dari jalurnya begitu. Jadi lewat manapun akan sama. Kemudian yang keempat hasil, nah ini terbukti kalau dia vector field-nya dia closed curve, hasilnya harusnya itu sama dengan 0. Nah ini boleh dipilih nanti mau coba yang mana. Ketika hanya salah satu saja yang terpenuhi, maka dia akan bisa dibilang konservatif vector field. Oke, kita akan coba masuk ke contoh. Misalkan seperti ini. Di sini kita punya vector field U, yaitu X kuadrat kalikan 1 plus Y kuadrat I plus Y kuadrat kalikan 1 plus X pangkat 3 J. Ini pangkat 3 juga dengan ini. Oke. Yang pertanyaannya, yang pertama tunjukkan bahwa U adalah conservative vector field. Yang B, kita diminta untuk mencari scalar field-nya. Jika biar nanti memenuhi ini begitu, yaitu U sama dengan del psi. Di sini saya mencoba untuk ngecek vector field-nya apakah dia konservatif vector field menggunakan yang kedua, yaitu yang curl dari vector field-nya itu sama dengan 0. Nah, masih ingat ya, kalau curl-nya itu kan berarti pakai yang IJK seperti ini. IJK rumusnya apa harus ini? Sedikit. Yaitu kita pisahkan do per do X, do per do Y, do per do Z. Terus kemudian di sini kan cuma punya 2 komponen ya. Ini yang untuk I, ini yang untuk J. Berarti di sini untuk I tulis di sini,
X kuadrat 1 plus Y pangkat 3. Yang untuk Y, Y kuadrat 1 plus X pangkat 3. Z-nya, yang K itu 0. Karena kan nggak ada Z-nya. Oke, kemudian kita hitung. Untuk mencari yang nempel di I, yaitu AD 0 min BC. Diturunkan terhadap Z pun nggak ada. Maka di hasilnya 0. Yang J-nya kita tutup. Ini 0 min terhadap Y juga 0. Nah, ini 0 juga. Nah, tinggal yang terakhir yang K, ini baru ada nilainya, yaitu 2 per 2X dari ini, min 2 per 2Y dari ini. Nah, oke, kita turunkan di sini. Terhadap X berarti tinggal Y kuadrat tetap ya. Yang ini diturunkan tinggal X, 3X kuadrat. Jadi 3X kuadrat Y kuadrat. Yang belakang kita turunkan terhadap Y. Maka tinggal yang bagian ini yang punya Y doang, yaitu 3Y kuadrat kali X kuadrat. Nah, karena ini dikurangi sama dengan 0, ini hasilnya sama dengan 0. Salah ya, harusnya proven. Terbukti bahwa ternyata curl dari vector field itu sama dengan 0, maka U di sini adalah konservatif vector field. Jadi boleh dicek satu aja, terbukti sudah cukup. Atau mau coba yang satu atau yang ketiga boleh juga, sama aja hasilnya. Harus terbukti. Atau mungkin kalau dari yang pertama nggak bisa, yang kedua nggak bisa, tapi yang ketiga ternyata memenuhi. Nah, itu tetap dia akan dibilang konservatif vector field. Kemudian yang P diminta untuk mencari besi agar bisa memenuhi yang ini, yaitu si U sama dengan del psi. Nah, itu caranya adalah sebagai berikut. Di sini kalau untuk mencari del psinya, itu kan kita harus mencari dua komponen ya. Tadi sudah tahu. Yang nempel di I itu adalah ini. Yang nempel di Y itu yang J itu adalah ini. Dan kalau misalkan kita mau mencari besinya, ini kali silang, kemudian kita integral. Nah ini harus hati-hati di sini ya. Integral X kuadrat dikalikan 1 plus Y pangkat 3 dx. Yang punya X kan yang bagian depan doang. Nah ini maka jadinya sepertiga X pangkat 3 tetap kalikan yang belakang ini. Plus, nah ini jangan lupa ya, kalau misalnya sebenarnya kita integral yang ada batas, yang nggak ada batasnya kan itu ada yang plus J-nya nih. Yang ini integral tak tentu ya, ini ada plus J-nya. J-nya di sini itu bisa kita anggap dia merupakan fungsi Y. Karena kita cuma integralkannya terhadap X, jadi bisa aja dia fungsi Y. Kayak begitu, maka ditulisnya FY seperti ini. Kemudian untuk yang do psi per do Y, do psi per do Y kita turunkan yang ini, berarti yang kan psinya udah dapat nih yang ini tadi. Do psi per do Y maka akan dapat 3Y kuadrat, ini kan turunannya ini ya kan ya. 3Y kuadrat dikali sepertiga X pangkat 3. Tiganya saya sederhanakan tinggal X pangkat 3 Y kuadrat. Nah ini jadi ini kan ya. Ditambah turunan pertama dari FY, maka dia tulis F aksen Y gitu ya. Nah, hasilnya ini sampai di sini. Oke, ini sudah diturunkan terhadap di ini kan ya udah di do psi per do Y ini akan sama dengan yang pertama tadi. Ini yang punya yang nempel di J tadi, yaitu kalau kurungnya kita buka maka akan jadi sebagai berikut, yaitu Y kuadrat plus X pangkat 3 Y kuadrat. X pangkat 3 Y kuadrat kanan sama kiri sama, bisa saya tulis, saya hilangkan, menghasilkan 0, maka F aksen Y sama dengan Y kuadrat. Kayak gitu. FY-nya, kalau F aksen Y-nya sama dengan Y kuadrat, maka FY-nya adalah integral Y kuadrat dy. Hasilnya adalah sepertiga Y pangkat 3 plus C.
Tetap ya, karena kita nggak tahu batasnya, jadi tak tentu, maka tetap ada plus J-nya. Kemudian kita balikkan lagi ke sini. Kan kita udah punya ini nih, tapi kan tadi belum tahu FY-nya. Sekarang kita udah tahu nih FY-nya. FY-nya itu adalah sepertiga Y pangkat 3 plus J. Maka kita tulis ulang sebagai berikut. Yang tadi kan ini sepertiga X pangkat 3, 1 plus Y pangkat 3, plus sepertiga Y pangkat 3. Dari ini plus C. Kayak gitu. Sepertiganya saya faktorkan, maka akan menghasilkan, ini saya kalikan ya, X pangkat 3 plus X pangkat 3 Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus C. Nah, ini dapat besinya berapa. Dan besi ini yang memenuhi vector field-nya sama dengan del dari suatu besi. Nah, besinya sebagai berikut. Oke. Setelah tadi ada gradient theorem, terus conservative vector field, berikut ini adalah divergence theorem. Jadi kalau ini divergence berarti yang pakai perkalian dot di sini ya. Untuk teorema divergen atau divergence theorem, jadi di sini ya. Ini bagian divergence-nya. Jadi dia kalau ada integral yang ini volume begitu ya, yaitu del dot u dv. Nah ini bisa kita tulis dia closed curve surface integral. Nah itu dari u ds begitu. Nah ini di sini. Jika nih misalkan ada contoh di sini, contohnya ini rumus-rumus lagi ya kita mainnya di sini. Ini pembuktian aja begitu. Jadi misalkan nih ada balok, ini agak beda kondisinya seperti yang sebelumnya. Kalau di sini baloknya itu berada pada pojokan kuadran pertama, atau kalau ini bukan kuadran ya, kuintan mungkin. Jadi saya istilahkan kalau misalkan 2 dimensi kan kuadran ya ada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 3 dimensi itu kan ada 8 lokasi begitu ya. Dan ini lokasi untuk X, Y, Z yang positif semua. Dan di situ si kubusnya berada di pojokannya. Jadi dia itu lebarnya berbeda seperti yang tadi kan setengah-setengah gitu ya. Kalau di contoh yang waktu minggu lalu atau yang pada waktu pertemuan sebelumnya untuk contoh di line integral ataupun surface integral. Nah kalau di sini panjangnya sama. Kalau misalkan ini tadi ya di searah sumbu X kan ke arah sini. Berarti yang ini nih, yang bagian ini itu setara dengan A. Yang searah sumbu Y berarti yang ini itu B. Yang tingginya itu C. Panjangnya. Gitu ya. Oke, nah misalkan ini. Integral volume dari del dot u dv. Nah di sini kita nulisnya del dot u-nya itu tuh ini. Kemudian dv-nya karena ada 3 parameter ya, jadi dx, dy, dz. Dx itu kalau batasnya kan 0 sampai A, punyanya x ini. Terus kemudian dy 0 sampai B. Kemudian dz 0 sampai C, batasnya di sini. Kemudian setelah itu di sini biar gampang karena tiga-tiganya nggak saling berhubungan, kita pisah masing-masing. Gitu. Ini pisah masing-masing. Setelah dipisah masing-masing, nah ini ya mulai kita inputkan batas-batasnya. Kita mulai inputkan batas-batasnya, maka di sini akan dapat. Nah, ini ya, ini kan pasangannya ya. Pasangan terhadap sisi mana yang mau diambil begitu. Nah itu ternyata ini sejalan dengan ini kurang sih ini ya, mungkin ada tambahannya lagi seperti. Nah ini ternyata setara dengan kalau dia closed curve di sini seperti yang tadi ya pembuktian yang awal, closed curve surface integral closed curve dari UDS. As long as U-nya atau vector field-nya
tidak punya singularity dan differentiable. Jadi bisa diturunkan dan juga tidak singular. Contohnya ya. Contoh misalkan kita mau menghitung kita ngetes gitu ya, ngetes divergence theorem menggunakan gambar berikut, dan ini adalah vector field-nya. Ini vector field-nya, kubusnya ini panjangnya L begitu. Nah, istilahnya oktan ya. Jadi oktan itu berarti yang XYZ-nya dia positif gitu. Oke, di sini berarti integral V del dot U dV sama dengan integral surface closed curve dari U ds. Di sini del dot U-nya maka hasilnya adalah ya tadi kan ini kita turunkan terhadap kalau lihat ke atas ya. Del do U1 per do X. Jadi U1 kan ini diturunkan terhadap X-nya tinggal Y. Yang kedua diturunkan terhadap Y tinggal Z. Yang ketiga diturunkan terhadap Z tinggal X. Jadi X plus Y plus Z untuk del dot U-nya. Nah, sekarang kita coba integral yang bagian di ruas kiri ya, yang kita cek ya, yaitu X plus Y plus Z, dx, dy, dz. Kenapa dx, dy, dz? Karena di sini dv untuk 3 dimensi, berarti dia dx, dy, dz. Gitu. Batasnya karena di sini kubus panjangnya sama semua. Jadi 0 sampai L, 0 sampai L, 0 sampai L. Sama semua. Oke. Kemudian di sini sebentar. Ini dia hitung volumenya. Sebenarnya bisa dihitung masing-masing ya. Ini karena ini sama berarti dihitung langsung 3 kali dimasukkan ini semua. Hasilnya adalah ini terlalu ini ya, saya singkat sebenarnya. Nanti prosesnya tuh range-nya seperti ini. X dx dy dz terus integral kita kali y dx dy dz integral 3 kali z dx dy dz. Harusnya itu seperti ini karena tapi ini satu sama lain itu akan selalu sama karena sama semua, satu variabelnya pun satu, maka ditulisnya cuma ya udah diproses satu aja seperti sebelumnya ya. Kemudian 3 kalinya untuk kita proses yang bagian depan aja. Oke, kita ambil yang misalkan itu integral x dx, maka dia akan munculnya setengah x kuadrat. Integralnya tinggal 2 nih sekarang. Nah, di sini setengah x kuadrat batasnya 0 sampai L, maka di sini setengah L kuadrat. dy dz. Sebenarnya ini ya prosesnya. Integral x ya, berarti kan setengah x kuadrat. Batasnya 0 sampai L dy dz. Nah ini kan baru jadi kurang ketiga ya. 0, LL setengah L kuadrat dy dz. Saya menghapus dulu biar kalian nggak bingung. Ini saya hapus aja. Nah baru di sini 3 setengahnya saya taruh depan ya biar nggak bingung. Sama L kuadratnya sekalian deh. Maka di sini tinggal 0 sampai L, tinggal kan ini akarnya 1 ya, 1 diintegral tinggal y doang. Batasnya 0 sampai L dz. Di sini berarti 3/2 L kuadrat 0 sampai L. Di sini elemen 0 yaitu L itu sendiri dz. Hasilnya 3/2 L-nya keluar L pangkat 3 dikalikan hasilnya punya si Z. Di sini tinggal L doang. Maka ada hasilnya 3/2 L pangkat 4. Sama. Kayak begitu. Nah, sekarang tinggal yang di ruas kanan. Kita mau ngecek sekarang.
Yang di ruas kanan tadi kan kita ada vector field-nya ini. Yang ruas kanan itu close curve dari surface integral dari close curve UDS. Di sini punya ini. Oke, kita cuma punya 3 sisi ya, karena sisi yang ada hasilnya itu cuma sisi yang ini, sama yang ini. Untuk sisi yang lain karena nempel di X, di Y, dan di Z, maka itu nilainya 0. Begitu. Ini ada keterangannya. Maka di sini close curve-nya pertama kita harus cek tadi kan ketika X sama dengan L, Y sama dengan L, dan Z sama dengan L. Maka di sini DS-nya punya masing-masing ya. Kalau X-nya sama dengan L, DS-nya itu I, DY, DZ. Kalau Y sama dengan L, berarti DS-nya J, yang ngikutin ya ini. Dan ini ketika di sini DX, DZ di sini nggak ada pasti yang nggak ada, yaitu yang Y mewakili J. Z sama dengan L, DS-nya K, DX, DY. Baru kita masukkan untuk ngitung surface integral, yaitu surface integralnya 2 kali, batasnya 0 sampai L ya. Misalkan ini, masih ingat kan yang tadi ya, kalau misalkan kita mau lihat sekarang yang DY, DZ. DY, DZ itu berarti yang sisi ini. DY, DZ. Nah, saya perlu cek. Ini tuh harus dicek ini nih, balik ke sini U-nya. Ini ya, ini lagi-lagi ya, saya di sini langsung. Harusnya itu ada step lagi 1 ya. 0 sampai L. Nah, di sini kalian masukkan itu I-nya. ZK dikalikan. Nah, ini dikalikan masing-masing nanti ya. Dikali-kalikan kalau yang pertama berarti kalikan ini. DY, DZ. Nanti plus lagi. Ada 2 ya. Kayak begitu. Ngikutin nanti untuk yang ketika Y-nya sama dengan L, yang Z sama dengan L. Nah, misalkan kita cek yang pertama, kan dikalikan I. Maka ini kan hasilnya 0 nih. Tinggal bagian yang depan aja. Karena ini kali perkalian dot. Maka yang I kali I sama dengan 1. Tinggal sisa XY di sini. Yang di belakang tinggal DY, DZ. Nanti berlaku juga yang ini. Sisanya cuma yang dikalikan J, tinggal sisa yang tengah doang, yaitu yang YZ. Yang belakang tinggal ZX, kayak begitu. Setelah itu kita tinggal memproses. Tadi jangan lupa kan kalau misalkan yang pertama X-nya itu sama dengan L, jadi X-nya diganti L. Yang kedua Y-nya diganti L. Yang ketiga Z-nya diganti L. Setelah itu L-nya bisa keluar. Nah, tinggal memproses karena ada 3 dan itu sama semua, maka lagi-lagi saya pakai seperti ini, kemudian saya ambil salah satu, saya ambil yang pertama untuk diproses, yaitu masih ingat yang ini apa namanya chain rule atau yang pemisahan pertama ya, Y, DZ, ini 0 sampai L, 0 sampai L. Boleh diproses seperti ini, seperti yang di samping ini, atau mau diproses setengah-setengah. Yang kalau saya lebih suka yang seperti ini, yaitu Y diintegral jadi setengah Y kuadrat, batasnya ini tadi 0 sampai L, DZ. Itu kita masukkan setengah L kuadrat DZ. Kita integral lagi setengah L kuadrat. Di sini tinggal dikalikan L, maka setengah L pangkat 3. Atau ada yang kurang ya? Ya benar. Oke. Nah, hasilnya itu dikalikan 3L, maka hasilnya adalah 3L pangkat 4 per 2. Nah, ini terbukti bahwa ternyata tadi itu yang
integral del dot U, yaitu yang divergence tadi ya, 3L pangkat 4/2 dV, itu sama dengan surface integral dari closed curve UDS, ya, hasilnya sama persis. Jadi dia terbukti di sini. Contoh yang kedua, di sini kalau ada di koordinat yang bola atau spherical. Kita mau ngecek di sini untuk divergent theorem ya, seperti yang tadi, tapi menggunakan vector field-nya, yaitu U sama dengan R kuadrat R. R-nya yang belakang itu yang vektor. Yang R kuadrat yang ini itu yang jari-jarinya. For a sphere, yang bola yang dia radiusnya itu ada di pusat bolanya seperti itu. Oke. Kalian coba cek satu-satu ya di sini. Sama seperti yang tadi untuk for divergence theorem, ini seperti ini rumusnya, yaitu integral del dot U dV sama dengan surface integral dari closed curve UDS. Pertama kita cek yang depan dulu kan ya, seperti biasa. Del dot U dari rumusnya tadi kan U-nya itu sama dengan R kuadrat ya. Apa tadi ya? R kuadrat R kalau nggak salah. Oke. Kita masukkan di sini del dot U-nya kita dan ini ya turunan terhadap X, Y, Z. Nah di sini karena spherical coordinate berarti terhadap R, theta, dan psi begitu. Theta sama psi itu hasilnya adalah 0 karena U tidak punya variabel theta dan psi, maka tinggal yang R-nya doang. Yang R-nya doang hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kita cek, nah ini ya sebenarnya ya, kan rumusnya dia diturunkan terhadap R-nya, terhadap R super R kuadrat dari ini ya, del U1 per X R berarti di sini. Dari R kuadrat R. U-nya, ini harus ingat-ingat ya. U-nya di sini dapat, atau kalau kita mau coba cek ke yang ada yang di bola. Enggak ada di sini sepertinya. Nah, di spherical coordinates-nya kita cek yang ada yang divergence. Nah, ini del dot A, nah itu dia super R kuadrat 2 per 2R, R kuadrat, kemudian ini vector field-nya apa. Nah, ini yang kita kemudian pakai di sini.
kita pakai di sini. Ya, ini super R kuadrat, do per do R kuadrat, ini U-nya tadi itu kita masukkan di sini. Nah, makanya di sini super R kuadrat, R-nya dari R pangkat 4, diturunkan terhadap R, jadi 4 R pangkat 3 per R kuadrat, sisanya tinggal 4R. Kayak gitu. Kemudian untuk DV-nya itu di sini hubungannya sama DR, D theta, sama D psi. Jadi di sini ini didapatkan dari cek lagi di bagian curvilinear koordinat untuk cari turunannya ini ya. Turunan DV-nya itu setara apa kalau di sini. Kan kalau DV kan DD, DZ itu untuk di Cartesian. Nah, kalau di spherical jadi seperti ini. R2 sin theta, DR, D theta, D psi. Nah, ini keterangannya. If the function doesn't have theta and psi, jadi kalau misalnya fungsinya tidak punya theta dan psi, maka kita bisa melakukan angular integration and the result is form P. Jadi cek lagi di sana. Jadi ini untuk yang bagian ini itu hasilnya adalah 4Pi. Yang sin theta, D theta, D psi itu hasilnya adalah 4Pi. Kita akan cek ini ya, ngitung integral del dot U dv. Itu adalah ini 4R, integral 4R. Harusnya tulis gini dulu ya. Biar tidak bingung. Integral del dot U-nya 4R, dv-nya itu R kuadrat sin theta dr d theta d psi. Nah, yang ini itu yang hasilnya 4pi. Sisanya 4R pangkat 3 dr itu diintegral biasa. Batasnya kalau untuk R itu 0 sampai R-nya berapa? Jari-jarinya. Nah, di sini kita masukkan 4-nya ini kalau kita integralkan jadi 4pi dikalikan 4-nya itu bisa keluar. R pangkat 3 diintegral jadi 1/4 R pangkat 4. Nah, baru dimasukkan batasnya 0 sampai R. Di sini 4 sama 4 habis, tinggal 4pi. Ini dimasukkan jadi R pangkat 4. Nah, berikut adalah hasilnya untuk yang ruas kiri. Yang ruas kanan sekarang. Yang ruas kanan, nah ini kan tadi kan rumusnya, U-nya, itu kan R kuadrat, R begini, R-nya ini kan bisa berubah-berubah tergantung jari-jarinya. Nah, kalau kita bicaranya adalah surface, on the surface, jadi yang paling luar, maka R-nya itu sama dengan R besar, yang artinya adalah jari-jari maksimum dari koordinatnya atau bolanya. Itu ditulis seperti ini. DS-nya, nah ini, karena cuma di surface, kita cuma mengintegralkan terhadap R aksis di situ. Kita cuma integralkan terhadap terhadap R-nya saja. Nah, DS-nya makanya di sini R hat, R kuadrat, sin theta, D theta, D psi. Lagi-lagi ya, yang ini nanti itu hasilnya adalah 4pi. Sini kita tulis sekarang batasnya. Kalau surface integral dari closed curve UDS hasilnya adalah U-nya itu R kuadrat R kuadrat R, DS-nya tidak langsung ditulis ya di sini. R kuadrat sin theta D theta D psi. Again, yang bagian ini adalah 4pi. Yang ini langsung R pangkat 4. Hasilnya adalah 4R pangkat 4. Nah, ini terbukti juga sama persis. Nanti akan saya coba upload notes yang lain yang akan menjelaskan bagian ini karena cukup panjang. Tapi di sini langsung kalian pakai aja. Kalau ketemu yang seperti ini, hasilnya diintegral juga batas-batasnya ini ya. Masih ingat kalau theta itu batasnya itu 0 sampai pi. Tapi kalau psi itu batas 0 sampai 2pi. Ini bedanya di sini.
Ini terbukti bahwa keduanya itu sama. Terbukti. Di sini ini hanya untuk contoh saja, namanya continuity equation of fluid dynamics, jadi lebih ke aplikasinya begitu. Tapi mungkin ini tidak akan saya jelaskan. Nah, mungkin yang lebih menarik yaitu Green Theorem. Oke. Kalau misalkan kita punya nih vector field U, yaitu U1 yang bermain fungsi XY, U2 juga fungsi XY, J, seperti itu. Kemudian kita mau menghitung surface integralnya begitu, do U2 per do X min do U1 per do Y sama dengan kalikan ds itu sama dengan integral closed curve ya di sini dari U1 dx plus U2 dy. Nah, kita cek ini contoh nih closed curve yang paling gampang kelihatannya itu seperti ini. Jadi bentuknya itu jadi luasan, harusnya kan garis, tapi dia karena ujung ketemu ujung, jadi membentuk suatu luasan. Awalnya dia berupa garis, gitu. Nah ini di sini gampangnya bilang, kalau untuk yang sumbu X itu ada yang A ke B sama C ke D, gitu ya. Di sini ada D. Oke. Kalau untuk yang sumbu Y itu ada D ke A sama B ke C. Nah, tinggal kita lihat mau yang pakai yang mana. Oke, di sini kan rumusnya tetap yang itu tadi. Sekarang kita masukkan batasnya. Batasnya kan di sini ada dx, ada dy. X sama dy. Nah, kalau x-nya itu A sampai B, dy-nya C sampai D. Lagi-lagi ini ya, kalau untuk integral kecil ke besar, dicek di situ. Oke. Sekarang kita akan cek lagi untuk masing-masing bagiannya. Nah, untuk yang di sini akan dikerjakan sebentar. Boleh yang dx dulu ataukah yang dy dulu, atau di sini dipisah keduanya. Nah, karena di sini ini ya ada bagian-bagiannya di sini bisa dipisahkan sebenarnya. Ini cuma membuktikan yang bagian ini nih. Ini di sini dipisah menjadi ada 4 bagian, ke 1, 2, 3, 4. 1 sama 2 ini untuk yang searah sumbu X, tapi arahnya berlawanan ya. Dan kan muter gini ya, muter terus. Yang 3 dan 4 itu searah sumbu Y, arahnya juga berlawanan. Nah ini misalkan kita ambil nih sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berarti di sini misal kita anggap yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Maka di sini 4 yang bagian 4 dikurangi bagian yang 3. Bagian yang 4 kita cek ya. Ingat di sini U2 itu yang nempel ke J. Jadi dia yang berhubungan sama sumbu Y. U1 dia nempelnya ke I. Jadi dia yang berhubungan dengan sumbu X. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini maka hasilnya U2 yang bagian 4 itu kan berarti ini ya, yang ini B, Y, karena Y-nya kita nggak tahu mau sampai berapa, di titik yang mana gitu. Jadi B, Y, min U2, yang ini sekarang batasnya yang X-nya itu digantikan A, Y, DJ. Kemudian kalau untuk yang bagian X, nah ini kan X-nya A sampai B. Yang kedua, kurangi yang ke 1. Terus bolak-balik sebenarnya nanti akan sama sih di sini. Untuk yang bagian kedua, berarti dia X-nya yang akan berubah-berubah kita nggak tahu, tapi Y-nya tetap D.
yang satunya bagian satu, yang S-nya juga nggak tahu, tapi C-nya tetap kayak begitu. Nah ini kan sebenarnya muter terus kan ya, muter terus saja. Nah ini kan itu mewakili yang U2, yang ini mewakili yang U1. Nah, ditulisnya seperti ini. Nah ini berarti terbukti sama ya. Kayak gitu. Cuma pembuktiannya aja. Ini sama teoremanya di Stokes. Dan ini juga untuk yang divergence sama curl, atau bisa dibaca aja. Di sini tidak akan saya jelaskan detail. Oke, itu saja untuk materi yang terakhir. Nanti akan untuk akan ada satu tugas lagi untuk materi ini. Nanti akan saya post di aula. Nanti pengumpulannya saat mau UTS. Kemudian minta tolong dikerjakan sedetail mungkin. Karena ada kemungkinan mungkin soal bisa saja saya ambilkan dari tugas atau mirip dengan yang ada di tugas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.